let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Oh Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Kami mohon maaf atas keterlambatan kami. Kami percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk menyembah Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami bersuka cita Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih Yesus. Syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Kasihimu Bapa, ku naikkan syukur padamu. Oh, Bapa, Bapa,
sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Oh, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Mari sekali lagi dari awal katakan Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, amin. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Oh, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Oh, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Oh, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, kami bersyukur, kami menyembah. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Kaulah segala
dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Bapa dan Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur, bersukacita sebab Tuhan masih memberikan kepada kita satu kali kesempatan untuk memuji, menyembah serta mendapatkan renungan dari kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan menerima renungan dari hambanya Bapak Pendeta Dr. Robson Samosir dari Jakarta. Terima kasih Pastor untuk waktunya, kami persilakan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini, dan biarlah kiranya Engkau melayakkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan terus bertumbuh di dalamnya, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan, disukakan lewat kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran yang menurut saya praktis sifatnya, yaitu tentang iman dan penderitaan. Iman dan penderitaan. Orang-orang Kristen memerlukan pandangan iman Kristen tentang mengapa Allah mengizinkan penderitaan dan bagaimana kita harus meresponinya. Jadi kita harus memandang penderitaan berdasarkan perspektif kekristenan, sehingga kita dapat menghadapi atau menyikapi penderitaan itu dengan benar. Kita tahu bahwa perspektif kekristenan itu dalam memandang penderitaan begitu unik, menarik, serta menghibur setiap kita. Alkitab memberikan banyak pandangan yang kaya tentang masalah penderitaan, tetapi juga menyatakan bahwa hanya Allah yang mengetahui jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kita tentang mengapa seseorang menderita. Di dalam seluruh Alkitab, kita menemukan bahwa banyak orang mengalami jenis dan bentuk penderitaan yang berbeda-beda, yang ditimbulkan karena berbagai alasan, dan mereka memberi cara yang berbeda-beda untuk menjawab masalah penderitaan itu. Jadi setiap orang itu mengalami penderitaan dan jenis dari penderitaan itu berbeda-beda. Ada orang yang menderita karena kelaparan, menderita karena ekonomi, menderita karena duka cita, ditinggalkan oleh orang yang dikasih, dan lain sebagainya macamnya. Jadi ada begitu banyak jenis penderitaan. Nah, tentu kita bertanya, what should we do? Apa yang harusnya kita lakukan? Secara umum, kita harus menyadari bahwa semua orang mengalami yang namanya kesusahan, kesulitan, atau penderitaan. Tapi sebagai orang Kristen, tentunya kita harus menunjukkan perbedaan. Di mana letak perbedaannya, ya? Kita dengan non-Kristen dalam menghadapi atau menyikapi penderitaan. Sekali lagi, kita tahu bahwa kekristenan itu memiliki perspektif yang unik dalam kita menyikapi atau memandang penderitaan. Dalam hal ini, ya, saya ingin menekankan beberapa hal terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Memilih melihat apa tujuan dan rencana Tuhan di balik masalah kita. Ini salah satu yang harus kita lakukan, yaitu kita harus melihat, ya,
apa tujuan dan rencana Tuhan di balik masalah, ya. Kita harus memahami bahwa Tuhan itu punya maksud dan tujuan di balik setiap masalah yang kita alami. Tidak mungkin Tuhan tidak punya maksud atau tidak punya tujuan. Jadi ada rencana Tuhan, dan rencana Tuhan itu agung di balik setiap masalah yang kita alami. Dan seperti yang disampaikan dalam Roma 8 ayat 28 bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ada kebaikan ya yang Allah sediakan, nyatakan, kerjakan dalam segala hal lewat kehidupan kita. Dan hal itu akan diberikan, dianugerahkan, dikerjakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Dalam banyak hal, kita cenderung membuat penderitaan lebih buruk melalui pikiran negatif kita yang berkepanjangan dan memusatkan perhatian kita kepada kenyataan penderitaan itu sendiri. Nah, jadi penting bagi kita untuk berhati-hati sekali ketika kita mengalami masalah atau penderitaan atau kesusahan. Jangan terlalu overthinking, jangan terlalu terpusat pada penderitaan kita, sampai kita tidak lagi melihat Allah dan menyadari bahwa Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita. Sampai kita lupa akan hal itu. Sampai kita lupa bahwa ada Roma 8 ayat 28, bahwa Allah bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal dalam kehidupan kita, dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk. Jadi ada sesuatu yang baik yang Tuhan bisa kerjakan lewat situasi buruk yang kita sedang alami. Dan ini menjadi perhatian khusus bagi setiap kita, orang-orang percaya. Kita hanya akan lebih baik memandang dan menyikapi penderitaan ketika kita berfokus kepada Tuhan dan kebenarannya. Mengapa demikian? Karena tidak ada yang lebih memahami siapa kita dan apa yang kita alami selain daripada Tuhan. Nah, ini inti dari apa yang Alkitab katakan tentang penderitaan. Nah, Alkitab mendorong atau mengajak setiap kita untuk lebih berfokus kepada Tuhan dan kebenarannya ketika kita sedang menderita atau ketika kita sedang menghadapi atau menyelesaikan masalah kita. Harus berfokus kepada Tuhan dan kebenarannya. Selama masa-masa penderitaan, kita dapat belajar mengalami Allah pada tingkat yang sangat mendalam. Ada kalanya Tuhan lebih terasa dekat dan nyata ketika kita sedang ada dalam penderitaan, ada dalam masalah atau kesusahan. Kita benar-benar bisa merasakan kehadiran Tuhan justru pada waktu kita mengalami penderitaan. Jadi ada sisi baik, ya, ada sisi baik yang kita bisa lihat ketika kita sedang ada dalam situasi yang tidak baik. Itulah salah satu poin ya yang menarik sebagai anak Tuhan ketika kita memandang penderitaan. Kita bisa merasakan Tuhan begitu nyata, kehadirannya begitu nyata ya dalam kehidupan kita lewat setiap penderitaan yang kita alami. Tapi semua kembali kepada respon kita. Respon kita itu negatif atau positif, baik atau buruk. Kalau respon kita positif, kita akan mendapatkan atau memetik pelajaran ya dari setiap situasi buruk yang kita alami, seperti yang ditunjukkan oleh Ayub. Kita tahu bagaimana Ayub pada akhirnya memiliki respon yang benar terhadap penderitaan yang dia alami. Dan akhir dari kisah Ayub kita juga bisa mengetahui happy ending. Dan saya berharap, kita berharap tentunya kita memiliki akhir yang baik ya dari setiap penderitaan yang kita alami dalam bentuk atau jenis yang berbeda-beda. Tetapi kita berharap kita sama seperti Ayub dalam pengertian happy ending. Ya mungkin kita tidak mengalami ya penderitaan seperti yang dialami oleh Ayub, tapi kiranya kita ya
mengakhiri penderitaan kita, menyelesaikan penderitaan kita seperti Ayub, yaitu dengan baik. Yaitu ketika kita meresponinya dengan benar, meresponinya dengan positif. Pokoknya kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berdaulat. Ya, semuanya itu ada dalam kendali Tuhan. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Pertolongan Tuhan itu selalu tersedia. Pertolongan Tuhan itu beragam bentuknya. Tidak selalu melalui mujizat atau hal-hal yang bersifat supranatural. Kita diberikan kekuatan untuk bisa menanggung beban hidup kita. Itu juga merupakan pertolongan, bentuk pertolongan daripada Tuhan. Misalnya dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Memberi kekuatan kepadaku. Jadi kekuatan itu juga adalah bentuk pertolongan daripada Tuhan. Jadi perlu kita sadari bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berdaulat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dan jangan pernah tidak melibatkan Tuhan. Jangan pernah tidak menyertakan Tuhan dalam segala hal kehidupan kita, secara khusus dalam penderitaan. Jangan merasa kita mampu sendiri atau merasa diri kuat atau sok kuat. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Atau bahkan secara khusus kita tidak bisa menghadapi penderitaan atau kesusahan hidup kita tanpa Tuhan. Yang ada bertambah-tambah kesusahan kita, semakin parah keadaan kita kalau kita mencoba untuk jauh daripada Tuhan ketika kita mengalami penderitaan. Untuk itu pilihlah hal yang benar, responi dengan benar, dengan positif, supaya kita boleh bertumbuh atau mendapatkan berkat daripada Tuhan di balik setiap penderitaan yang kita alami. Karena ada kalanya Tuhan mengemas berkat ya lewat setiap penderitaan yang kita hadapi. Jadi Tuhan mengemas berkat lewat setiap penderitaan atau masalah atau kesusahan yang kita alami. Ada berkat Tuhan di balik setiap masalah itu. Kalau tidak dalam bentuk jasmani atau materi, minimal dalam bentuk rohani. Dan memang itu yang harus kita lebih perkarakan dari sekedar berkat jasmani. Dan kita bisa melihat bagaimana Ayub lebih mensyukuri hal yang bersifat rohani. Di mana dia berkata, dulu aku mendengar engkau dari apa kata orang, tapi hari ini mataku memandang engkau. Tuhan pulihkan ya berkali lipat berkat jasmaninya, tetapi lebih dari sekedar berkat jasmaninya, Tuhan memulihkan kehidupannya, membawa dia lebih dekat kepada Tuhan. Dia bisa akhirnya mengenal Tuhan dengan benar dan lebih dalam. Bukankah hal itu lebih indah dari apapun? Dan bagaimana kita pada akhirnya menempatkan Tuhan dengan benar dalam kehidupan kita. Bagaimana kita pada akhirnya menghargai Tuhan dengan benar. Mengasihi Tuhan lebih daripada berkatnya. Mengasihi pribadinya lebih daripada mujizatnya. Mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena Tuhan itu adalah kebutuhan terbesar kita dan Dia lebih penting dari apapun dan siapapun. Ini menjadi nilai tertinggi yang harus kita petik ketika kita sedang mengalami penderitaan. Nah, kita dapat menggunakan penderitaan untuk memperkuat ketaatan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Ini harus dicatat dengan baik-baik. Kita dapat menggunakan penderitaan untuk memperkuat ketaatan kita, kepedulian kita, iman kita, dan kasih kita kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 13 ya. Di sana ditegaskan bahwa pencobaan itu tidak datang dari Tuhan dan Tuhan tidak memberikan dirinya untuk dicobai dan Tuhan juga tidak mencobai. Jadi penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tujuannya bukan untuk menghancurkan setiap kita, tapi untuk kita bisa menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan, iman kita, percaya kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan. Kita mau tunjukkan kepada Tuhan bahwa iman kita tidak berubah, ketaatan kita tidak berubah ketika kita sedang mengalami yang namanya kesusahan atau penderitaan. Jadi tidak bergeser sedikit pun kita daripada Tuhan ketika sedang mengalami yang namanya penderitaan. Jadi ketika kita sedang ada dalam masalah, kita harus ingat kebenaran ini, bahwa Tuhan tidak sedang menghancurkan setiap kita lewat masalah itu. Tapi itu adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan jati diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Ya,
Sekali lagi, seperti yang di awal saya tegaskan tadi, harus ada perbedaan yang mencolok antara kita dengan anak-anak dunia dalam kita menyikapi atau memandang penderitaan. Tidak mudah kita menyerah, tidak gampang kita putus asa, dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Jangan pernah merasa sendiri, dan jangan juga sendiri dalam menghadapi semuanya. Kita tidak mampu tanpa Tuhan, dan sertakan Tuhan dalam segala hal. Kata mencobai dalam Alkitab itu perazo, dari Yakobus 1 ayat 13. Jadi arti dari perazo ini adalah sebuah upaya ya untuk menjebak atau menciptakan perangkap agar seorang mengalami sesuatu yang buruk. Itu definisi dari perazo. Nah, tidak mungkin Tuhan seperti itu. Tuhan tidak mungkin seperti itu. Tuhan sama sekali tidak menginginkan kita mengalami kesusahan, penderitaan, ya, sakit penyakit. Itu jauh dari kehendak Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan itu kudus. Tak mungkin ada sesuatu yang tidak kudus pada diri Tuhan. Tuhan tidak ingin dari sejak awal kita jatuh dalam dosa. Ya, kekudusan Tuhan itu jauh dari dosa, terpisah dari dosa, dan bahkan Tuhan tidak bisa melihat dosa. Makanya Tuhan sampai datang ke dunia untuk menebus setiap kita sebelum pada akhirnya membawa kita, melayakkan kita masuk ke dalam kerajaannya. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi kehendak Tuhan itu agung dan luar biasa baiknya Tuhan itu. Sering kita menyakiti hati Tuhan, sering kita gagal, sering kita jatuh, sering kita salah dalam memahami atau menyikapi penderitaan, tapi tetap anugerah Tuhan itu lebih besar daripada kesalahan kita dan selalu me-welcome kita, menyambut kita untuk kembali pada Tuhan, seperti yang diungkapkan dalam kisah anak yang hilang. Kasih seorang bapa itu lebih besar daripada kesalahan anaknya. Tapi tentu yang menjadi kerinduan Allah dari setiap kita adalah kita kembali kepada Tuhan dan meresponi setiap masalah atau penderitaan hidup kita dengan benar. Jadi ada banyak pelajaran yang kita pelajari dalam penderitaan. Dapat melengkapi karakter setiap kita, dimurnikan iman kita, semakin didewasakan setiap kita. Itu yang kita dapatkan, kita peroleh, kita alami ketika dengan benar kita meresponi penderitaan. Penderitaan dapat menyediakan dorongan untuk bertumbuh dalam sifat-sifat baik seperti kesabaran, keteguhan hati, keuletan, ya, ketabahan, kebijaksanaan, rasionalitas, dan kesederhanaan. Jadi kita dapat bisa bertumbuh dalam semua hal-hal baik ini. Ya, kita juga bisa lihat hal ini dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 2 dan 4. Di sana tegaskan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, ini menarik ya, di dalam Tuhan tentunya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Penderitaan menghasilkan ketekunan, kesabaran, karakter, dan pengharapan. Roma pasal yang kelima ayat 3-5, 1 Petrus 5 ayat 10. Dalam penderitaan Allah mengajar setiap kita untuk bertekun dan menjadi sensitif terhadap kebutuhan orang-orang lain. Yakobus 1 ayat 2-4, Matius 25 ayat 35-36. Jadi jawaban dari setiap penderitaan kita itu hanya ada pada Tuhan. Jawaban dari setiap penderitaan kita itu hanya ada pada Tuhan. Dan tidak ada yang lebih mengenal kita selain daripada Tuhan. Dan tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang lebih tahu apa yang kita alami selain daripada Tuhan. Jadi biarlah kiranya penderitaan itu membuat kita semakin memandang Tuhan dan semakin bertuhan. Biarlah penderitaan dan masalah hidup yang kita alami, ya, membuat kita semakin memandang Tuhan dan menjadi semakin bertuhan. Tujuan kita juga belajar teologi, ya. Pastinya tujuan utamanya itu adalah memuliakan Tuhan. Nah, ini termasuk bagian dari kita berjuang atau bergumul memuliakan nama Tuhan. Ya, bagaimana ketika kita sedang menderita, kita mempermuliakan nama Tuhan dengan cara kita benar ya menyikapi setiap penderitaan yang kita alami. Kita bisa menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak orang
Ketika kita sedang menderita, kita nggak gampang putus asa, kita nggak gampang menyerah, dan kita menunjukkan kualitas iman kita, diri kita, kerohanian kita dalam menghadapi setiap penderitaan yang ada. Sekian kebenaran firman Tuhan, dan bila kiranya kita boleh sama-sama berjuang untuk menghidupinya dan mempermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Robson yang sudah membagikan renungan pada pagi hari ini. Sungguh memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh Sobat Sema, hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan melalui media Zoom. Selamat pagi untuk beberapa Bapak Ibu di sini. Ada Pak Siswo, kemudian ada Ibu Ramona juga, lalu ada Bapak Yahya, lalu ada Ibu Mike, ya, lalu ada Ibu Francisca, ya, Bapak Indria dan Bapak Ibu Saudara lainnya. Selamat pagi juga untuk seluruh jemaat Tuhan CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube, baik secara live maupun setelahnya. Selamat pagi untuk Pak Suranta dan Ibu sekeluarga. Lalu ada Bapak Arif dan Ibu sekeluarga. Kemudian ada Bapak Santo, lalu ada Pak Leonard Jason, ada Pak Leo Kesek dan Ibu juga, lalu ada Pak Setio, kemudian ada Ibu Lilis dan Pak Miming, ada Bapak Ibu Christine, ya, sekeluarga, lalu ada Bapak atau Ibu Matelde, ya, kemudian Pak James Masi dan Ibu sekeluarga, juga Pak Yotam sekeluarga, Pak Jeffrey juga dan keluarga yang ada di Bandung. Ya, setiap Bapak Ibu yang biasa ikut menyaksikan di sini, namun mohon maaf tidak terlihat. Biasa ada Pak Irwan, Pak Budi, lalu ada Oma Lydia dan lain-lainnya, ya. Kita semua orang-orang yang dikasihi Tuhan Bapak Ibu. Mari kita tutup di Everyone yang pada pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Melalui setiap penderitaan, pencobaan, tantangan, masalah yang Kau izinkan terjadi, iman kami terus dibangun, hidup kami semakin diubahkan seperti Kristus dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk renungan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Robson. Biar Tuhan memberkati hamba-Mu ini dimanapun berada dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, melalui seluruh kehidupannya, biar nama Tuhan saja dimuliakan. Terima kasih untuk hari yang baru, hari yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Kami ingin menjalani hari ini bersama dengan-Mu Tuhan. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab kami melangkah bersama Allah Immanuel,
Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi, pekerjaan, pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Biarlah Roh Kudus yang menuntun hidup kami, untuk kami terus semangat, punya hikmat dari Tuhan, untuk kami kuat, untuk kami boleh melewati panjang hari ini bersama dengan Tuhan. Biarlah hidup kami semakin takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama, hidup dalam kebenaran dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah, kami percaya berkat-Mu atas kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajah-Nya menyinari kita dengan kasih karunia. Tangan-Nya yang kuat menuntun, menyertai kemanapun kita pergi. Sehingga apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita, katakan amin. Terima kasih Pastor Robson, terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, shalom.